Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, inilah masukan dari rakyatmu yang telah Bapak minta beberapa hari yang lalu untuk memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintahan Bapak, yaitu membuang hujan itu batil Bapak Jokowi dan berdampak banjir. Judul ini berdasarkan Al-Quran dan ilmu hidrologi. Dan akan saya buktikan kebenarannya karena Al-Quran itu mudah. Inilah firman-Nya. Allah menjamin Al-Quran itu mudah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17. Al-Quran itu pada dasarnya mudah dan Allah yang menjamin kemudahannya. Di antara kemudahan yang ada di dalam Al-Quran, mudah untuk dibaca dan dipelajari, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipahami, karena sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami oleh orang awam. Mudah untuk diamalkan, mudah untuk didakwahkan. Ustadz Zakaria Ansari, LC. Inilah cara mudah untuk membuktikan kebenaran hakiki, yaitu interkoneksi dalam memahami ayat qauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat qauliyah dan kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi qauliyah dan sandi kauniyah. Sandi qauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial, karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah SWT. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat qauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah.
Saya akan memberikan contoh-contoh kebenaran tersebut. Hukum terjadinya siang dan malam. Ada 29 ayat. Ayat Qauliyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran 190 ayat 190. Nah, ini peristiwa alamnya yaitu ayat kauniyah kita saksikan sendiri siang dan malam terjadi dan ini benar, tidak ada pertentangan. Artinya benar. Kedua, hukum gravitasi ada 5 ayat. Ayat kauliyahnya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran surat Maryam ayat 25. Nah, ini peristiwa alamnya. Kita saksikan jika ada benda di atas pasti akan jatuh ke bawah. Ini terbukti, tidak bertentangan. Berikutnya, matahari dan bulan mempunyai garis edar masing-masing. Nah, ini peristiwa alamnya kita saksikan sendiri. Secara astronomi sudah dibuktikan ilmu ilmiahnya. Ayat kauliyahnya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Yasin ayat 38. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Bukti yang tidak bisa kita ingkari kebenarannya. Nah, ini juga sinkron karena kita rasakan ini berjalan sudah 4,5 miliar tahun. Jadi hukum Allah itu tetap. Hukum sebab akibat. Ini ada 12 ayat. Ini ayat kauliyahnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. Kemudian hukum kauniyahnya atau peristiwa alamnya seperti ini, yaitu hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, animasinya seperti ini. Ini saya beri contoh, kalau kita naik perahu, kita melompat, ini perahunya akan menjauh dan orangnya akan di sini. Ini besar gayanya sama tapi berlawanan. Terbukti. Jadi kauliyah dan kauniyah sinkron. Tidak ada pertentangan. Hukum iklim. Ayat kauliyah. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 17. 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenamnya matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini peristiwanya juga peristiwa alamnya atau ilmu ilmiahnya, ilmu astronominya ini terbukti ada winter dan ada summer. Nah, ini seperti ini kita saksikan matahari terbit dari timur di sebelah selatan, 23,5 lintang selatan, ini musim hujan. Nah, sekarang pada hari ini saya
presentasi matahari sudah pada tegak lurus di timur akan menuju ke sebelah utara. Terbit dari sebelah utara 23,5 lintang utara. Ini musim kemarau. Akan nanti di bulan Maret April musim kemarau mulai berjalan. Nah, ini juga tidak bertentangan. Jadi kebenarannya hakiki. Kemudian hukum siklus hujan. Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Nah, ini hukum qauliyah, firman Allahnya, siklus hidrologi. Ini ilmu hidrologi, peristiwa alamnya seperti ini. Ada 5 tahapan, evaporation, transpiration, condensation, precipitation. Nah, nanti awan bergumpal-gumpal dikirim sama Allah, turun hujan. Inilah siklus hidrologi. Terbukti, jadi apa yang difirmankan, diberi petunjuk, fakta kejadiannya seperti ini. Setelah ada ilmu ilmiahnya hidrologi, baru ketahuan. Pada zaman Nabi, ya belum ada. Tapi firmannya sudah jelas. Jadi ini terbukti setelah 600 tahun ilmu hidrologi ditemukan. Terbukti, ya, jadi itulah bukti-bukti yang telah terbukti kebenarannya. Ini ayat berikutnya, sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkannya. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 23. Jadi hukum-hukum yang telah saya buktikan tadi bersifat tetap, mutlak kebenarannya dan tetap. Jadi sudah berumur 4,5 miliar tahun, tapi tetap terjadinya yang telah kita saksikan bersama-sama. Karena Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Nah, jadi bumi dan langit itu benar. Jadi tidak ada bencana alam. Yang ada bencana ya bencana akibat perilaku manusia. Alam itu bertujuan benar diciptakan Allah. Kalau kita mengurusnya dengan benar sesuai petunjuk Allah, bencana tidak akan terjadi. Saya akan, karena tadi bersifat tetap tadi, karena Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Hukum Allah hidup atau tetap, karena Allah memelihara dan Allah hidup kekal. Karena Allah hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi.
Kursi dalam ayat ini oleh sebagian mufassirin diartikan dengan ilmu Allah, dan ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya. Nah, itulah jadi hukum Allah itu tetap. Sekarang saya akan menjelaskan hukum tentang kelola hujan yang benar dan yang salah. Inilah firman-Nya. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, ukurannya ini, jadi hujan diturunkan oleh Allah itu tetap. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini peristiwa alamnya, nih, animasi ini peristiwa alamnya yang saya bacakan tadi ayat kauliyahnya. Peristiwa alam itu ayat kauniyah. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, jadi contoh atau perumpamaan itu buktinya ada, barangnya ada, yaitu seperti ini. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini penjelasannya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini batil. Jadi kalau ada turun hujan, misalkan diperumpamakan sama Allah, ada buih dan ada air. Nah, ini buih ini pasti akan hilang. Kita juga membenarkan buih ini pasti akan hilang. Nah, ini cocok. Jadi tidak bertentangan. Peristiwa alamnya seperti ini, animasi aliran air, dan tadi bunyi ayatnya akan hilang. Cocok, akan hilang. Jadi sinkron, tidak bertentangan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ini hadisnya. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, seperti ini tadi siklus hidrologi. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini batil. Nah, animasi ini membuktikan di pegunungan tanahnya keras, letaknya miring, dan ini tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini artinya tidak ada artinya kalau secara ayat kauniyahnya, peristiwa alamnya, ini akan langsung kembali ke laut. Padahal tadi awalnya dari laut, tapi akan kembali. Jadi sia-sia. Kalau run off itu sia-sia. Ini batil. Ini yang batil. Tadi membuang hujan, judulnya batil. Ini terbukti. Nah, ini peristiwa alamnya yang jelas-jelas kita lihat kalau turun hujan. Seperti ini, letaknya nggak saya bacakan nih, tanah yang keras. Nah, ini genteng keras, letaknya miring. Ini akan menjadi run off. Run off ini ngalir ke saluran drainase, drainase ke sungai, sungai ke laut lagi. Jadi selama turun hujan, run off ini akan hilang. Sama dengan kalau turun di jalan. Ini juga tanah keras, letaknya miring, akan mengalir ke drainase kiri kanan, langsung ke sungai, sungai ke laut. Sama, ini hilang. Jadi batil. Sama, ini juga kalau turun ke genteng seperti ini kan, ini dibuang. Ini batil. Jadi membuang hujan itu batil. Ini peristiwa alamnya, animasi. Nggak usah saya bacakan sama ayatnya, tapi ini yang benar. Penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Jadi yang air yang benar. Kalau tadi buih hilang. Itu yang batil, tapi ini airnya yang menetap di bumi. Kalau secara ilmu hidrologi, infiltrasi. Kalau tadi yang terbuang, run off. Nah, ini masih ayat. Nah, ini animasi.
seperti ini infiltrasi atau collection. Ini yang benar. Maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Dari infiltrasi disimpan itu yang benar. Kemudian hadisnya, ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Nah, ini lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini yang benar. Ini hadisnya. Jadi ini tanah tandus, ini yang meresap. Yang meresap inilah yang benar. Jadi kalau turun hujan ada dua parameter yang bisa dikelola oleh manusia, run off dan infiltrasi. Kalau firmannya tadi benar dan salah. Jadi sinkron, tidak ada pertentangan. Ada dua parameternya sama, benar dan salah. Ini ilmu hidrologinya atau peristiwa alamnya, run off dan infiltrasi. Sudah jelas kebenaran hakiki. Jadi membuang hujan batil. Ini hadis nggak usah saya bacakan tadi yang tanah tandus atau porus. Bukan tandus, porus. Jadi hujan memberi barokah. Al-Quran surat Kaf ayat 9. Kebaikan yang berkesinambungan. Hujan itu rezeki. Al-Quran surat Al-Baqarah 22. Hujan itu nikmat, air yang amat bersih. Al-Quran surat Al-Furqan 50. Hujan itu rahmat. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Hujan itu menatap di bumi. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Hujan sumber kehidupan. Al-Quran surat Yunus 24. Kami beri minum kamu dengan air tawar. Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 27. Nah, ini firman-firman lainnya tentang hujan. Jadi hujan itu harus disimpan. Membuang hujan batil atau salah. Ini firman berikutnya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini membuang hujan itu mengingkari nikmat Allah. Seperti ini faktanya di lapangan tadi dibuang. Nah, ini peraturannya, konsep drainase konvensional paradigma lama ini dampak dari konsep drainase konvensional atau membuang hujan ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan juga longsor. Ini ada di Permen PU nomor 12 tahun 2014, lampiran 1 halaman 3. Jadi secara pembuktian tadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah ini juga sudah benar, dan ditambah lagi dengan peraturan terbukti membuang hujan itu berdampak banjir, kekeringan, dan juga longsor. Apa yang saya beri judul terbukti. Demikianlah Bapak Presiden masukan dari saya. Mudah-mudahan direspon dan bisa diimplementasikan di Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.